Bapak Ibu Saudara-saudari, merenungkan pembaptisan, merenungkan sejarah gereja dan merenungkan sejarah gereja juga merenungkan keselamatan. Gereja ada karena ada orang miskin. Bukan jenengan miskin boten, tetapi dari pengalaman gereja ada selalu juga disertai adanya sekolah dan rumah sakit. Sebelum kita semua mengalami pembaptisan itu sudah ada. Maka selalu yang ditanyakan berkaitan dengan pembaptisan, jika merenungkan pembaptisan itu juga merenungkan peristiwa keselamatan itu. Jenengan yang kuat beriman, jenengan yang percaya pada Kristus dari anak-anak sampai tua, itu juga benar. Jenengan yang sudah dibaptis dan saya yang sudah dibaptis, dari kecil dewasa ataupun sudah usia itu juga benar. Tetapi ada satu pengalaman yang membuat selalu pertanyaan itu selalu diulang-ulang. Bagaimana dengan orang yang rindu akan baptis tetapi belum mengalami pembaptisan dan sudah meninggal dunia? Nah, pengalaman ini pun juga menjadi pengalaman keselamatan bagi kita. Sejauh baptisan kerinduan atau baptisan batin itu dialami keselamatan. Sehingga yang saya ungkapkan bahwa gereja ada untuk orang miskin itu bukan miskin secara jasmani, tetapi pengalaman keselamatan itu selalu hadir di tengah kita yang masih bersiarah di dunia ini, yang masih juga hidup bersama dengan orang-orang yang kuat secara iman dan ada yang mengalami lemah secara iman. Maksudnya lemah secara iman itu bahwa dia belum mengenal siapa yang kita wartakan. Dan yang kita wartakan tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Maka pengalaman bahwa kita dibaptis pun menjadi sama dengan peristiwa keselamatan. Tugas yang melekat atau tanggung jawab yang melekat menjadi imam, nabi dan raja itu menjadi satu di dalam peristiwa hidup kita masing-masing. Dan menjadi orang Katolik tentunya tidak hanya sebatas dibaptis, mau menjadi pengudus, mau menjadi pewarta sampai akhirnya juga hidup, mau menjadi orang yang rela dipimpin oleh Kristus sendiri. Sehingga pengalaman dari bacaan yang kedua kita bisa menyadari bahwa ada roh, ada air, dan ada darah itu mau menunjukkan bahwa hidup kita dalam peristiwa pembaptisan itu menjadi satu dengan hidup Kristus sendiri, yang tidak lain memuliakan Allah, yang dari kemanusiaannya juga mengabdi Allah, yang dari juga hidupnya mengabdi Allah, yang juga dari peristiwa perjumpaannya mewartakan Allah. Memang dalam hidup kita menjadi orang Katolik itu menjadi yang spesial bahasanya. Karena dari tanda itulah yang membawa kita semua selalu diingatkan, menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Ataupun jika nanti dijadikan satu, itulah
yang ada di dalam pengalaman dari roh, dari air, dan dari darah. Sehingga peristiwa hidup kita menjadi warta keselamatan, menjadi ahli waris dari sejarah yang menunjukkan Allah yang solider kepada kita semua. Allah yang mau melibatkan diri dalam hidup setiap hari. Allah yang mau membawa kita semua pada kebenaran dan keselamatan itu. Dan kebenaran itu ada dalam Yesus Kristus sendiri. Maka pembaptisan atau tanda yang agung, tanda bahwa kita dilahirkan menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Maka kiranya dari perjumpaan kita menjadi imam yang membawa kekudusan, menjadi nabi yang mewartakan hidup kita masing-masing, sampai akhirnya juga menjadi raja yang menyadari bahwa ternyata hidup kita di tengah perjuangan sebagai manusia juga menuntut untuk memimpin sebagaimana Kristus sendiri. Maka dari pengalaman biarkan hidup kita pun juga rela dipimpin oleh Kristus, sehingga kiranya rahmat pembaptisan yang kita terima menjadi pengalaman keselamatan, bahwa yang lemah menguatkan dan juga rela dikuatkan, sampai akhirnya yang kuat di dalam iman pun semakin teguh untuk mewartakan Yesus Kristus sendiri. Maka biarkan tanda dari pembaptisan itu mengalir karena rahmat keselamatan yang sudah kita terima.